Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi sejawat sekalian. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Panitia JEM 2021 yang telah menyelenggarakan acara dengan sangat baik. Dan kepada para peserta JEM 2021, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sejawat sehat selalu. Izinkan saya di sini akan memberikan materi hipertiroidisme subklinis. Kapan perlu diterapi? Izin share screen. Hipertiroidisme subklinis. Kapan perlu diterapi? Ini daftar agenda kita untuk acara ini. Yang pertama akan kita sampaikan tentang ilustrasi kasus, kemudian apa itu hipertiroidisme subklinis, diagnosis banding, perjalanan klinis alamiah, komplikasi jangka panjang, alur terapi, dan kesimpulan. Baik, kita mulai dengan ilustrasi kasus. Kasus ini seorang wanita perempuan umur 26 tahun ya, belum menikah ya. Kunjungan terakhir itu 3 Februari 2021. Nah, keluhan utama pasien ini sebenarnya adalah tangan gemetaran sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Nah, riwayat penyakit sekarang ini, 2 minggu sebelumnya pasien merasa sering gemetar pada kedua tangan. Keluhan muncul tanpa disertai lemas. Kemudian demam, keluar keringat dingin, dan berkeringat lebih banyak ini disangkal oleh pasien. Pasien lebih senang di tempat yang dingin. Kemudian BAB yang mencret disangkal. Nafsu makan baik, tidak ada berat badan yang sulit naik ataupun turun. Pasien tidak ada benjolan di leher. Penglihatan yang menurun disertai mata yang menonjol tidak ada. Rambut rontok, nyeri sendi, sariawan, bercak-bercak di kulit tidak ada. Pasien menyangkal sering transfusi. Saat ini pasien ingin vaksin COVID-19, namun dibatalkan oleh panitia karena dikatakan hormon tiroidnya tidak normal. Riwayat ginekologi, pasien riwayat menstruasi 1 bulan sekali, pasien belum menikah. Riwayat penyakit lain, pasien mengatakan HB-nya selalu rendah sejak remaja, kisarannya 9-10, dan diketahui talasemia minor saat usia 24 tahun. Nah, riwayat penyakit dahulu dan psikososial. Penyakit dahulu TB, hepatitis disangkal, riwayat penyakit tiroid disangkal. Pada riwayat keluarga, ibu pasien talasemia minor dan rheumatoid arthritis. Riwayat penyakit keganasan disangkal. Riwayat tiroid tidak ada, DM dan hipertensi disangkal. Riwayat psikososioekonomi, pasien seorang karyawan rumah sakit di instalasi lingkungan dan belum berkeluarga. Nah, pada pemeriksaan fisik, pada intinya hampir semua baik keadaan umum, kesadaran, tekanan darah, frekuensi nadi, suhu, berat badan, tinggi badan semua masih dalam kisaran normal. Kemudian juga mata, konjungtiva tidak pucat, sklera tidak ikterik, isoptalmus tidak ada ya. Leher JBP semua normal, jantung dan dada normal. Jadi pada pemeriksaan ekstremitas saja ditemukan adanya tremor. Nah, demikian juga pada pemeriksaan laboratorium didapatkan adanya HB yang menurun, yaitu hanya 10,6, dan di sini dilihat bahwa TSH-nya itu turun. TSH-nya hanya 0,057 dan FT4-nya ini dalam kisaran normal. Sehingga waktu itu kita buat masalah bahwa yang pertama adalah adanya suatu hipertiroid subklinis dan adanya talasemia minor. Nah, kemudian rencana evaluasi dan terapi. Rencana evaluasi, kita evaluasi panel hormon tiroid, free T4 dan TSH itu 12 minggu. Kemudian kita ingin melakukan scintigraphy tiroid dengan rencana terapi kita berikan Concor 1 kali 2,5 mg. Nah, sebenarnya apa itu hipertiroidisme subklinis? Jadi secara definisi hipertiroidisme subklinis ini adalah di mana kondisi
adanya kondisi TSH yang rendah ya atau tidak terdeteksi disertai keadaan FT4 dan T3F dan FT3 yang normal. Nah, prevalensinya di Amerika Serikat ini 0,7% dari populasi yang umum. Nah, penyebab yang tersering adalah karena goiter multinodular yang toksik dan juga yang kedua adalah karena penyakit Graves. Gejala yang dan tanda itu mayoritas hipertiroid subklinis itu tidak bergejala atau kadang-kadang bergejala ringan yang non-spesifik dan hanya terdeteksi melalui screening fungsi tiroid. Oleh karena itu, diagnosis hipertiroid subklinis itu hanya berdasarkan laboratorium, bukan pada temuan klinis. Nah, bagaimana klasifikasi hipertiroid subklinis? Kita bagi menjadi derajat 1 dan derajat 2. Derajat 1 menurut ATA dan AACI itu kadar TSH serumnya itu berkisar antara 0,1 sampai 0,4 mili international unit per liter. Sedangkan kalau derajat 2 TSH-nya itu kurang dari 0,1. Nah, bagaimana menekan diagnosis hipertiroid subklinis? Jadi pertama kita tetapkan diagnosisnya dulu, kemudian singkirkan diagnosis banding, dan baru kita tetapkan etiologinya. Nah, untuk menetapkan diagnosis seperti tadi di atas dikatakan bahwa kita harus menemukan adanya suatu TSH yang menurun, kemudian free T4 yang normal atau T3 yang normal atau free T3 yang normal. Ini adalah gambaran laboratorium dari hipertiroid subklinis. Nah, kemudian kita tetapkan etiologinya. Etiologinya secara garis besar itu bisa karena endogen, bisa karena eksogen, atau bisa karena penyebab hipertiroidisme subklinis yang transien. Kalau yang endogen disebabkan karena penyakit Graves, adenoma toksik, atau struma multinodosa. Sedangkan yang eksogen itu bisa diakibatkan adanya terapi pengganti hormon tiroid yang berlebihan atau adanya terapi supresi. Sedangkan yang transien ini adalah karena tata laksana overt hypothyroidism dengan obat antitiroid atau iodium radioaktif dan juga karena tiroiditis subakut. Nah, bagaimana alur diagnosis daripada hipertiroid subklinis? Alur diagnosis itu ada dua, yaitu pertama alur diagnosis menegakkan diagnosis dan alur penentuan etiologi. Ya. Nah, kalau pada alur diagnosis, pertama kalau kita ada suspek daripada hipertiroidism, maka kita akan mengecek TSH level. Ya. Kalau normal berarti udah harus reconsider diagnosis. Tapi kalau rendah, maka kita harus meriksa free T4 dan free T3. Kadarnya berapa. Nah, kalau keduanya normal, berarti dia masuk kategori dari subclinical hyperthyroidism. Nah, kalau kita dapatkan yang ini, kita cek TRAB levelnya, kemudian lakukan radioiodin. Radioiodin aktif tiroid ya, scan tiroid ya. Kemudian kalau kita dapatkan adanya peningkatan dari titer TRAB, maka ini jelas suatu grave disease. Nah, kalau ada peningkatan atau normal dari radioaktif iodine uptake, maka bisa suatu diffuse distribution of tracer, ya, ini juga termasuk daripada grave disease, atau suatu localized distribution of tracer. Jadi ini adalah suatu toxic nodular goiter. Nah, kalau terdapat penurunan dari uptake daripada radioiodin, maka kita cek tiroglobulin. Nah, kalau tiroglobulin levelnya itu meningkat, maka ini adalah transient tiroiditis. Sedangkan kalau tiroglobulinnya itu menurun, maka ini adalah exogenous thyroid hormone. Nah, apa yang menjadi diagnosis banding pada hipertiroidisme subklinis? Jadi penyebab TSH yang rendah
selain hipertiroidisme subklinis ini ada yang lain, yaitu adanya insuficient pituitary atau hipotalamus, adanya penyakit psikiatri, kemudian obat yang menghambat serum TSH yaitu dopamin, glukokortikoid, dosis tinggi, analog somatostatin, dobutamin, amfetamin, bexaroten, bromokritin. Kemudian non-thyroidal illness, kemudian kehamilan trimester 1 lanjut, kemudian dapat terjadi pada individu kulit hitam karena perbedaan ras dan merokok. Nah, bagaimana perjalanan klinis alamiah dari hipertiroidisme subklinis? Nah, perjalanan klinis ya, jadi sekitar 0 sampai 7% dari kasus ini akan berlangsung menjadi hipertiroid yang over. Ini terutama kalau TSH-nya tadi di bawah 0,01. Nah, tetapi sekitar 5 sampai 12% dia akan kembali ke TSH yang normal. Nah, bagaimana komplikasi jangka panjang hipertiroidisme subklinis? Nah, ternyata komplikasi jangka panjangnya itu banyak ya. Ke tulang, dia akan menurunkan densitas tulang, terutama pada wanita pasca menopause, dan juga akan meningkatkan risiko fraktur. Ke kardiovaskuler, akan meningkatkan mortalitas, kemudian meningkatkan kejadian penyakit jantung koroner, kemudian meningkatkan risiko gagal jantung, kemudian meningkatkan insiden fibrilasi atrium, dan kemudian juga ada gangguan parameter kardiovaskuler yang lain. Sedangkan pada neurologi bisa meningkatkan risiko terjadinya demensia. Dan yang lain-lain adanya gangguan kualitas hidup, yaitu terutama gangguan tidur. Nah, bagaimana alur terapi pada hipertiroidisme subklinis? Nah, sebelum memulai terapi pada hipertiroidisme subklinis, kita pastikan bahwa hipertiroidisme subklinis tersebut bersifat menetap dengan mengulangkan pemeriksaan TSH dan free T4. Jadi secara umum untuk pasien yang umum ini kira-kira 3 sampai 6 bulan. Sedangkan pada pasien yang berisiko tinggi mengalami komplikasi, kita ulang 2 sampai 6 minggu. Nah, bagaimana terapi hipertiroidisme subklinis? Kita ada beberapa kategori, yaitu yang pertama populasi yang di atas 65 ya. Jadi kalau TSH-nya kurang dari 0,1 kita akan terapi. Tapi kalau antara 0,1 sampai 0,4 kita pertimbangan terapi. Nah, kalau dia di bawah 65 tahun tetapi dengan komorbid, penyakit jantung, osteoporosis, menopause tanpa terapi estrogen atau bisfosfonat, kemudian gejala hipertiroid, maka kalau kadar TSH-nya di bawah 0,1 kita anjurkan untuk terapi. Tapi kalau TSH-nya 0,1 sampai ke 0,4 kita pertimbangkan betul-betul terapinya. Apakah perlu kita berikan atau tidak sesuai dengan keadaan pasien. Nah, bagaimana kalau usianya di bawah 65 tapi tanpa komorbid? Ini kita kalau di bawah 0,1 kita pertimbangkan terapi. Jadi kembali lagi kita evaluasi baik-baik pasiennya. Nah, kalau TSH-nya 0,1 sampai 0,4 kita observasi saja. Nah, opsi dari terapi ya kurang lebih mirip dengan overt hyperthyroidism, yaitu opsi terapinya adalah dengan obat antitiroid, dengan jodium radioaktif, ataupun dengan pembedahan. Nah, ini adalah alur pemilihan terapi pada hipertiroidisme subklinis. Jadi, di sini pada garis besarnya kita bagi menjadi toxic modular no goiter ataupun Graves. Nah, nanti kita tinggal lihat serum tirotropinya di bawah 0,1, nah kita masuk ke sini. Ya. Nah, kalau dia di atas 65 dengan risiko kardiovaskuler, maka kita diberikan obat RAI atau surgery. Nah, kalau serum tirotropinya 0,1 sampai ke 0,4 ini, dan pada yang lebih muda yang mengalami premenopause, kita observasi. Sedangkan kalau di atas 65 dengan risiko kardiovaskuler, kita treatment dengan RAI ataupun surgery. Ini kalau yang toxic nodular goiter. Sedangkan yang Graves, kita lihat kalau di bawah 0,1 pada umur yang muda kita observasi saja.
sedangkan pada umur yang di atas 65 ya kita treatment dengan antitiroid drugs atau radium aktif ya. Kemudian pada Grace ya, kalau dia serum erythropoietin 0,1 sampai 0,4 pada umur yang muda dan premenopause kita observasi saja. Dan kalau di atas 65 dengan risiko kardiovaskuler kita treatment dengan ATD atau RAI. Nah, yang perlu dievaluasi pada pasien yang tidak diterapi adalah kadar TSH, free T4, T3 atau free T3. Jadi kita perlu observasi 6-12 bulan. Tetapi kalau ada perubahan dari gambaran klinis, kita harus segera lakukan pemeriksaan TSH, free T4, dan FT3. Nah, sebagai kesimpulan, mayoritas pasien hipertiroidisme subklinis tidak bergejala atau gejala ringan yang non-spesifik. Penegakan diagnosis hipertiroidisme subklinis didasarkan pada pemeriksaan laboratorium saja. Hipertiroidisme subklinis berhubungan dengan sejumlah komplikasi jangka panjang, terutama kematian, kardiovaskuler, dan tulang. Pada pasien dengan umur lebih dari 65 tahun dan memiliki komorbid dapat dipertimbangkan untuk diterapi. Pilihan terapi hipertiroidisme subklinis serupa dengan hipertiroidisme overt. Pertimbangkan diagnosis, banding, dan pemeriksaan ulang tiroid sebelum memulai terapi hipertiroidisme subklinis. Demikian penyampaian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan acara saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.